Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rofi dan juga teman saya Rio dari tim SBR. Kita di sini akan memperkenalkan atau mendemonstrasikan cara mempergunakan test tool FCC. Di mana bahan-bahan yang memang kita perluin diantaranya ada satu test tool FCC, kedua kabel DB25, kemudian adapter 12 volt, dan tentu saja FCC card, di mana kita di sini tersedia dua FCC card. Satu FCC card yang dikategorikan rusak akan kita tes, dan satu FCC card yang dikategorikan bagus. Oke, sebelum itu tidak lupa kita juga mempersiapkan satu perangkat PC yang di dalamnya tersedia port PCI atau port PCIe. Di sini ada dua port PCIe atau PCI Express, yang satunya lagi PCI biasa. Dan tentunya kondisinya harus dalam keadaan mati. Jadi sebelum kita mulai, pastikan PC dalam kondisi mati dan kita pasangkan FCC card yang akan di tes. Oke, kita langsung pasangkan saja di port PCIe-nya seperti ini. Harus dalam kondisi mati di sini. Atau mungkin teman-teman bisa mempergunakan eksternal untuk PCIe-nya, untuk port PCIe-nya. Jadi kondisinya seperti ini, kita nggak pakai eksternal, kita langsung saja ditempelkan di port PC. Oke, setelah itu, setelah dipasangkan card PC FCC-nya, kita pasangkan juga kabel DB25. Kabel DB25 seperti ini. Tidak usah dikunci karena kita akan bongkar pasang nantinya. Setelah yakin terpasang, yakin semuanya kencang, kita baru nyalakan. Tunggu sampai posisinya nyala. Oke, setelah menyala, karena tadi saya bilang PC POS ini disediakan PC POS yaitu dengan sudah terinstall enabler web. Kita cari enabler webnya di sini. Kita cari aja, tinggal ketik enak seperti ini. Itu akan muncul enabler web seperti ini. Tinggal diklik saja masuk ke enabler web. Untuk password dan username-nya mungkin teman-teman dari TA sudah sangat tahu, tinggal diklik login saja. Sama seperti yang di site. Betul, karena di sini disimulasikan PC ini disimulasikan semua perangkat yang ada di site SPBU. Kita langsung masuk aja ke port. Tahap pertama ya. Tahap pertama kita masuk ke port. Di sini antara port 1, 2, 3 dan 4 ini masih belum terinstall. Kita langsung saja isikan atau protokolnya. Masuk ke protokol Tatsuno. Kenapa Tatsuno? Karena si alat FCC-nya untuk apa? Untuk alat FCC-nya menggunakan protokol dispenser Tatsuno. Nah, itu. Itu. Jadi untuk protokolnya ini disepertikan untuk dispenser Tatsuno. Kita isi saja port 1, 2, 3 dan 4. Yang 5-nya kita abaikan saja. Kemudian jangan sampai lupa di save change. Tunggu sampai instalasinya selesai. Oke. Setelah selesai, kemudian masuk ke konfigurasi dan setting pump. Setelah setting pump, masuk ke port pertama
atau pump pertama. Di sini di portnya diisi port 1 Tatsuno SS LAN. Untuk tipenya sendiri diganti dengan Tatsuno MPD, Tatsuno Sunny MPD, dan untuk polling addressnya itu diisi 1. Setelah selesai kemudian di save, lanjut ke port 2. Seperti yang tadi saya bilang, portnya diisi untuk port 2. Ini kan ada beberapa port. Yang berikutnya diisi port 2. Untuk tipenya mechanical pumpnya diganti dengan Tatsuno Sunny MPD, dan polling addressnya diganti tetap 1. Kemudian save. Lakukan untuk 3 dan port 3 dan untuk port 4. Ya, jadi masing-masing ID untuk masing-masing port ya. Betul. Jadi masing-masing ID untuk, jadi untuk port 3 ID 1, Ya. untuk port 2 ID 1 juga, untuk port 4-nya juga sama ID 1. Save. Setelah selesai, teman-teman masuk ke operation set monitor. Di sini tampilannya biarkan seperti ini, ataupun mungkin ada tampilan yang lain, tapi kebanyakan tampilannya itu akan cakra. Nah, setelah itu siapkan test tool FCC. Test tool FCC, kita bisa sambungkan test tool FCC ini dengan kabel DB25 yang tadi sudah disambungkan ke FCC tool ya. Kemudian sambungkan. Kita berikan powernya 12 volt, biasa inputnya masuk ke sini. Kita tunggu beberapa saat sampai ada koneksi. Di sini kenapa ini ada tulisan 1 2 3 4, ini disepertikan ini port 1, ini port 2 untuk portnya, dan di sininya ada indikator keterangan untuk pengetesan port RS232 atau port RS485. Kenapa ada 3 tombol switch? Karena untuk port 4 itu sudah mutlak RS485. Jadi untuk port 4 ini adalah otomatis mutlak RS485. Ya. Tidak ada kegiatan atau tidak ada aktivitas. Artinya bisa dikategorikan ini port FCC-nya dalam keadaan rusak, karena di sini pun lampu indikator untuk FCC-nya sendiri ini sudah menyala. Ini kategori rusak untuk semua portnya, 1, 2, 3, dan 4-nya. Gitu. Tapi untuk meyakinkan sekali lagi, teman-teman tinggal masuk aja ke sini pencarian, klik service, cari service, kemudian di sini di folder service kita cari PSR VR, Pump server. atau kita bisa menyebutnya pump server PSR VR yang ini ya. Ya. Kemudian klik restart, tunggu sampai proses restart selesai. Ya. Setelah restart selesai, ini bisa minimalis. Tetap tidak ada kegiatan atau tidak ada aktivitas di lampu indikator baik di monitor. Jadi kita kategorikan untuk FCC yang ini adalah FCC yang rusak. Karena apabila ada FCC atau port yang bagus, dia baik itu di indikator LED-nya sendiri ataupun monitor dan indikator LED di test tool, itu dia akan berkedip. Kita langsung saja matikan. Untuk ini kita langsung saja matikan. Kita ganti ke FCC
yang memang dikategorikan bagus. Ini kita punya sampel satu FCC card yang memang kategorinya bagus. Nanti kita akan pasang dan teman-teman akan lihat bagaimana indikator di tes FCC-nya itu akan menyala. Kita terlebih dahulu matikan dulu PC postnya dulu, shut dan langsung tunggu sampai proses semua mati total. Oke, setelah Kipas mati, kipas pun mati, aman untuk dilepas. ya, FCC aman untuk dilepas ya teman-teman. Oke, kita cabut kabel DB25. FCC-nya tinggal kita tarik aja. Atau sekali lagi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya extended atau external port, itu teman-teman bisa langsung pakai external port aja, tinggal dikeluarkan. Jadi teman-teman bisa pasang ataupun ya bongkar pasang itu di luar PC ya. PC-nya bisa langsung ditutup. Ini kita pasangkan satu FCC yang dikategorikan bagus. Kita pasang lagi kabel DB25. Setelah yakin tidak ada yang longgar, kita yakinkan sekali lagi tidak ada yang longgar. Oke, setelah yakin baru kita nyalakan PC. Tunggu, kita cabut dulu terlebih dahulu kabel powernya dari FCC itu. Oke, PC sudah menyala teman-teman. Tunggu sebentar. Oke. Kita kembali lagi, tinggal di searching aja di sini enabler web, enabler. Karena biasanya untuk username dan passwordnya sudah tersimpan, tinggal masuk login. Oke, setelah semuanya terpasang, baik kabel 25 ke FCC dan juga kabel 25 ke test tool FCC-nya, kita langsung masukkan power DC-nya. Ingat ya, power DC-nya 12 volt. Kita langsung masukkan, kita lihat apakah ada aktivitas antara monitor, test tool, dan juga FCC. Kita tunggu beberapa saat ya. Untuk FCC-nya ada aktivitas baik port 1, 2, dan 4 ya. Ini kita bisa cek nih, 3 kenapa nih? Gitu. Bisa. Dan untuk lampu indikatornya ini harus seiringan, baik testo FCC dan juga card. Oke. Nah, dan ini untuk pengecekan port RS485. Ini untuk pengecekan port RS485 ya. Untuk meyakinkan, kita masuk ke service, cari yang tadi pump server atau PSR VR. Kita restart, tunggu sampai proses restartnya selesai. Oke, setelah proses restartnya selesai, ini akan seperti ini. Kalau teman-teman masih belum yakin juga, kita tarik dulu powernya, matikan dulu power sampai semuanya silang, kemudian kita nyalakan kembali. Nah, ini FCC yang dikategorikan bagus ya. Ternyata port 3 di sini itu bagus. Terbukti bagus ya. Nah,
Sekarang gimana caranya untuk mengecek port RS232? Teman-teman tinggal switch aja. Switchnya ke arah RS232. Ini akan langsung mengecek untuk port RS232. Dan untuk meyakinkannya kembali, teman-teman tinggal langsung ke service. Tadi udah ada pump server atau PSRPR. Install kembali. Tunggu sampai proses restartnya kembali. Nah, setelah selesai minimal, kita tunggu. Ini akan otomatis hilang. Dan port 1, 2, 3 untuk RS232 ini oke. Begitu seterusnya kalau misalkan teman-teman mau ngecek ada beberapa banyak port FCC. Dan jangan lupa saya pesankan setiap pengecekan atau setiap pengecekan satu card FCC itu PC harus dalam keadaan mati dulu, baru card FCC boleh dilepas. Karena kalau misalkan PC dalam keadaan nyala, itu takutnya selain merusak PC-nya itu sendiri, itu juga bisa merusak FCC card-nya. Jadi saya sekali lagi tekankan atau ingatkan ke teman-teman bahwa untuk setiap pengetesan FCC card itu baiknya PC pos dalam keadaan mati dulu, baru boleh dipasang atau dilepas. Dan begitu pun sekarang kita langsung matikan saja. Langsung matikan, shutdown. Setelah semuanya mati, baik itu monitor dan PC, baru FCC aman untuk dilepas. Ini kondisi sudah mati. Cabut kabel DB25-nya. Kemudian baru cabut FCC card-nya. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan atau kita bisa sharing untuk cara mempergunakan test tool FCC. Saya Rofi dan juga teman saya Rio mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan like juga share ya ke teman-teman Telkom yang lain. Oke, bye bye. Terima kasih, dadah.